Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sahabat data, satu data pendidikan Indonesia. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat operator? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi dengan channel Rusdi Rahma. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai survei pengadaan kebutuhan sekolah. Terlebih dahulu kami mohon dibantu untuk ditekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, dan tombol like-nya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sahabat-sahabat operator dimanapun berada, selanjutnya kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk di Google, kemudian kita ketikkan survei pengadaan kebutuhan sekolah. Nah, setelah itu kita enter. Kemudian setelah kita enter akan ada link untuk menuju di survei pengadaan kebutuhan sekolah. Kita klik. Nah, setelah itu akan tampil halaman utama dari survei pengadaan kebutuhan sekolah. Jadi untuk loginnya itu ada dua pilihan, bisa login dengan SSO, ini bisa pakai akun kepala sekolah, kemudian bisa login dengan data Dapodik. Perlu kami jelaskan sahabat-sahabat operator, untuk sementara waktu untuk survei pengadaan kebutuhan sekolah ini yang bisa login untuk sementara waktu adalah kepala sekolah. Jadi kita bisa login dengan SSO atau akun yang sudah inputkan di Dapodiknya, atau bisa dengan data Dapodiknya. Untuk sampel sekolah pada video ini kita login dengan data Dapodik. Kita klik mulai dengan data Dapodik. Jadi kalau kita klik login dengan data Dapodik, itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita diminta memasukkan MPSN sekolah. Jadi kita masukkan MPSN sekolahnya. Kemudian kita inputkan NIK. NIK-nya, kemudian untuk kolon NUPTK itu bisa kita kosongkan. Kemudian kita klik mulai. Kita tunggu prosesnya. Seperti inilah survei yang akan kita isi. Di sini ada keterangannya, survei penggunaan aplikasi Sipla. Di sini dijelaskan bahwa saat ini tim peneliti di Kemendikbud melalui Pusat Penelitian Kebijakan Puslitjak sedang melaksanakan survei terkait pengalaman sekolah dalam proses pengadaan kebutuhan sekolah, termasuk pengalaman pembelian kebutuhan sekolah di rekanan atau toko offline, dan juga penggunaan aplikasi Sipla untuk yang pernah menggunakannya. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa masukan dan pengalaman, serta digunakan untuk perbaikan dan pengembangan proses pengadaan kebutuhan sekolah dan juga pengembangan aplikasi Sipla. Kemudian survei ini membutuhkan waktu kira-kira 10 menit. Kami berharap Bapak atau Ibu dapat berpartisipasi untuk mengisi survei ini. Data yang Bapak atau Ibu berikan kami jamin kerahasiaannya, dan data tersebut
tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga Bapak atau Ibu, karena hanya akan digunakan untuk pengembangan dan perbaikan proses pengadaan kebutuhan sekolah dan pengembangan aplikasi SIPLA. Dan kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada personil satuan pendidikan yang sudah melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dengan mengisi survei ini, Bapak atau Ibu akan berkontribusi terhadap pengembangan proses pengadaan kebutuhan sekolah di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesediaannya. Salam hormat tim peneliti Puslitjak. Di bawahnya ada informasi sekolah, ada NPSN sekolah, nama sekolah, bentuk pendidikan, status sekolah, alamat sekolah, nama GTK yang mengisi, kemudian jabatan PTK, ada NIK, NUPTK, nomor handphone, ada jenis kelamin, ada umur. Kemudian kalau kita ingin mengisi surveinya, kita klik scroll ke bawah, kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian di halaman 2 ini, apakah Bapak atau Ibu pernah mencoba menggunakan SIPLA untuk belanja kebutuhan sekolah? Nah, kalau iya dipilih ya, kalau tidak dipilih tidak. Kalau kita pilih ya, itu akan muncul di bawahnya beberapa pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Nah, yang pertama, selama tahun 2020. Jadi yang ditanyakan itu adalah 2020 Bapak Ibu, bukan 2019 atau 2021. Yang ditanyakan itu adalah selama tahun 2020, berapa kali sekolah Bapak Ibu melakukan pengadaan barang jasa dan atau pembayaran tagihan untuk kebutuhan sekolah. Nah, di sini bisa diisi berapa kali sesuai dengan pembelanjaan kita di SIPLA. Kalau dia 2 kali, di sini diisi 2 kali. Kemudian di poin nomor 2, pilihlah pernyataan yang paling sesuai dengan sekolah Bapak atau Ibu. Nah, di sini 100% pengadaan menggunakan SIPLA, pemakaian SIPLA seluruhnya. Kemudian di sini 60% pengadaan menggunakan SIPLA, pemakaian SIPLA. Silakan diisi dengan sesuai dengan perbelanjaan sekolah Bapak dan Ibu. Apakah 100% menggunakan SIPLA, kemudian apakah di atas 60% atau 50%. Kemudian di poin ketiga, apa peran Bapak atau Ibu dalam pengadaan kebutuhan sekolah? Di sini kita bisa checklist pilihannya. Apakah Bapak Ibu mengoperasikan menggunakan SIPLA, melakukan pembelian ke rekanan, bertanggung jawab atas pelaporan, bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan. Di sini silakan di checklist. Kemudian di poin nomor 4, apa alasan utama Bapak atau Ibu menggunakan SIPLA untuk pengadaan kebutuhan sekolah? Silakan dipilih di sini. Apakah mengikuti peraturan pemerintah, ataukah harga lebih murah, ataukah barang lebih berkualitas di SIPLA, ataukah baru mencoba saja? Kemudian di sini ada bisa kita pilih lainnya, kemudian disebutkan di sini dikasih keterangan di bawah. Tapi biasanya kita pilih ini mengikuti peraturan pemerintah pusat atau daerah. Jadi tergantung dari alasan utama Bapak dan Ibu. Kemudian
Untuk poin nomor 5, barang apa yang biasanya sekolah bapak atau ibu beli di Sipla? Jadi barang apa yang biasanya sekolah bapak atau ibu beli di Sipla? Apakah bapak dan ibu biasanya membeli buku ataukah barang belanja modal? Contohnya seperti printer, kursi, meja. Silahkan diceklis di sini. Kemudian poin ke-6, barang apa yang biasanya sekolah bapak atau ibu beli di rekening langsung? Kita ceklis di sini, apakah itu ATK, ataukah belanja jasa, ataukah belanja barang modal. Silahkan disesuaikan. Kemudian di poin 7, apa alasan sekolah bapak atau ibu masih jarang menggunakan Sipla? Silahkan diisi di sini alasannya. Apakah susah pakai Sipla, ataukah tidak semua pengadaan bisa dilakukan di Sipla, tidak yakin dengan kualitas barang di Sipla, tidak bisa dicek. Silahkan dipilih di sini, di checklist. Kemudian poin ke-8, apakah sekolah bapak atau ibu pernah mengalami hal-hal berikut ini ketika menggunakan Sipla? Apakah susah cari barang yang dibutuhkan, susah cari penjual yang diinginkan, susah pembayaran tidak berhasil terkirim ke penjual, tidak terverifikasi. Jadi silahkan dikondisikan datanya bapak dan ibu. Kemudian di poin 9, pilihlah 3 hal yang menurut bapak dan ibu menghambat proses pengadaan garin menjadi kendala bagi sekolah ketika menggunakan Sipla. Kendala lainnya silahkan sebutkan. Kemudian tidak ada hambatan yang menjadi kendala, silahkan dipilih di sini bapak dan ibu. Kemudian di nomor 10, apakah ada keuntungan yang dirasakan ketika menggunakan Sipla? Di sini apakah mempermudah perencanaan revisi RKAS, bisa lihat harga barang Sipla untuk bikin RKAS. Silahkan diceklis bapak dan ibu, silahkan dikondisikan datanya. Kemudian untuk poin nomor 11, dari daftar kendala saat pengadaan kebutuhan sekolah di bawah ini, mana yang pernah dialami oleh sekolah bapak atau ibu? Pilih satu atau lebih jawaban yang sesuai. Apakah dana bos reguler yang telat turun, ataukah dana bos yang telat turun hingga harus mencari sumber dana lain, dana bos daerah yang telat turun, beban administrasi yang banyak? Silakan diceklis bapak dan ibu, silakan disesuaikan datanya. Kemudian di poin nomor 12, pilihlah 3 hal yang menurut bapak atau ibu akan membantu sekolah ketika ingin belanja kebutuhan sekolah. Silahkan di checklist, apakah tidak perlu pergi langsung ke ATM atau bank langsung untuk membayar belanjaan Sipla, bisa bayar non tunai transfer untuk pembayaran jasa honor, mendapatkan bantuan jika dana bos reguler telah turun, beban pelaporan yang diringankan atau lainnya. Untuk poin nomor 13, apakah bapak atau ibu memiliki masukan terakhir mengenai Sipla? Silakan dimasukkan masukannya, silakan diketikkan. Kalau tidak, silakan diisi tidak. Kemudian di poin nomor 14, berapa usia bapak dan ibu? Ini bisa dilihat tadi di tampilan utama 54. Kemudian berapa lama bapak ibu bekerja di sekolah? Jadi ini dihitung sejak bapak dan ibu mulai bekerja di sekolah sekarang. Apakah bapak ibu pernah honor sebelumnya, ataukah pernah menjadi guru sebelum menjadi kepala sekolah? Itu dihitung semua, anggaplah 10 tahun. Kemudian poin nomor 16, peran bapak ibu di sekolah.
Kalau Bapak dan Ibu kepala sekolah, di sini bisa dipilih lainnya. Kemudian di sini dituliskan kepala sekolah. Apakah Bapak dan Ibu atau guru atau operator sekolah, bendahara sekolah, tata usaha, pengelola sarana dan prasarana. Kemudian di poin nomor 17, apakah Bapak Ibu bersedia untuk dihubungi lebih lanjut oleh tim Puslitjak ketika ada studi lanjutan mengenai pembelajaran sekolah? Kalau Bapak dan Ibu bersedia, silahkan ya, saya bersedia. Silahkan tuliskan nomor WA-nya di sini. Kalau Bapak Ibu tidak bersedia, silahkan dipilih tidak. Kemudian setelah semuanya selesai, silahkan klik lanjutkan. Kemudian akan muncul pratinjau dari jawaban kita, dari jawaban Bapak dan Ibu. Setelah itu, setelah ditinjau kembali dari hasil jawaban Bapak dan Ibu, kemudian silahkan kirim. Maka hasil survei Bapak dan Ibu akan dikirim ke tim Puslitjak. Kemudian akan muncul notifikasi terima kasih telah mengisi survei. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.